Warga Lampung Utara mengeluhkan minimnya fasilitas gedung sistem administrasi menunggal satu atap atau Samsat Kota Bumi. Kantor yang mepet dengan jalan raya menyebabkan minimnya lahan parkir dan ruang tunggu yang kurang memadai. Sebagian warga mengantri di tenda di luar gedung. Pelayanan pengurusan dokumen kendaraan dan membayar pajak yang lama membuat antrian kian panjang. Warga mengaku untuk mengurus dokumen bisa seharian, terkadang itu pun belum selesai. Gedung Samsat sendiri ini bagaimana sih Bang? Untuk ukuran sekarang dia udah kecil karena tidak bisa menampung pembayar pajak yang makin bludak makin sini, karena bisa dilihat di sini juga untuk parkiran juga tidak memadai. Jadi itu sih Mas. Berarti gedung ini tidak layak lagi Bang ya? Iya, kalau untuk sekarang kurang layak sih Mas. Saya ya kurang layak sih, soalnya parkiran kita nebeng di Ramayana kan. Nah, terus itu genteng-genteng itu ada bocor kabel itu sih. Gitu Fasilitasnya sendiri Bu? Fasilitasnya ya kayak gini lah, lihat sendiri. Tidak layak ya? Ya, kayak gitu bisa dibilang lah. Ruang tunggunya gimana Bu? Tunggunya ya pet-petan gitu loh, kalau pas rame kan pet-petan tuh udah pet-petan. Nggak ada juga ya? Ya bisa dibilang nggak ada, apalagi masa pandemi kan disuruh gaya jarak, jadi kursi kurang. Warga meminta pelayanan dan fasilitas di kantor Samsat diperbaiki sehingga tidak keberatan saat mengurus dan membayar wajib pajak kendaraan. Adi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Pembangunan perkantoran Pemda Pesisir Barat dipastikan selesai tahun ini. Progres pembangunan sudah lebih dari 80%. Pengerjaan yang tersisa hanya pengecatan tembok beberapa gedung dan pembersihan sisa material. Baru ini nanti yang kita partisi. Kepala Dinas PUPR Pesisir Barat memastikan pekerjaan selesai pada bulan November 2022, sehingga tahun depan gedung sudah bisa digunakan. Pembangunan menelan anggaran 344 miliar rupiah yang terbagi dalam dua termin, pertama 152 miliar rupiah dan termin kedua 192 miliar rupiah. Pembangunan kantor bupati ini sampai dengan saat ini fisiknya secara keseluruhan sudah 63%. Dan akan kita selesaikan sampai dengan April untuk gedung A yang ada di belakang kita. Ini selesai gedung A ini April, 31 April selesai. Dan akan kita finishing, pasang partisi dan mebeler dan yang lain-lain. Kabupaten Pesisir Barat berusia 10 tahun setelah memisahkan diri dari Kabupaten Induk Lampung Barat pada 2012 lalu. Selama ini, seluruh kantor dinas dan kantor bupati menyewa rumah-rumah warga. Polres dan Kodim masih menginduk dengan Kabupaten Lampung Barat. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Dinas Pendidikan Bandar Lampung mulai mempersiapkan skema penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Hal ini setelah selesainya ujian siswa tingkat SMP pada akhir pekan lalu. Dinas Pendidikan Bandar Lampung menyatakan PPDB tahun ini tidak berbeda jauh dengan yang lalu. Pendaftaran digelar secara daring, namun calon pendaftar yang terkendala bisa datang langsung ke sekolah. Pendaftaran langsung harus melampirkan fotokopi dokumen persyaratan dan menerapkan protokol kesehatan. PPDB tahun 2022-2023 masih menggunakan sistem zonasi. Maka verifikasi alamat pada kartu keluarga menjadi hal krusial yang harus diperhatikan. Mungkin dia ada daring, ada luring gitu. Kita lihat situasi yang akan datang. Tapi kalau jenjang SMP kan kita pakai aplikasi nanti. Ya. Jadwal PPDB 2022 tingkat SD dan SMP negeri masih menunggu instruksi dari Kementerian Pendidikan. Dari data Dinas Pendidikan Bandar Lampung, untuk sekolah swasta dan MTS negeri pekan ini sebagian telah memulai PPDB. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia hingga lebih 2 tahun menyebabkan roda perekonomian carut-marut. Selain perusahaan besar, pengusaha UMKM lumpuh. Di antaranya dialami para pengusaha UMKM di Lampung Barat. Mereka mengatakan usahanya terjerembab. Salah satunya usaha produksi kopi bubuk dan gula semut milik Siti Aminah, warga desa Sukamulya, Kecamatan Pagardewa. Penjualan kopi bubuknya merosot tajam selama pandemi.
Dari biasanya memproduksi hingga 2 kuintal biji kopi dalam sepekan, saat pandemi hanya bisa produksi 50 kg saja. Siti dan pelaku UMKM lainnya meminta pemerintah segera membantu memulihkan usaha mereka. Kalau yang punya penyakit mah bagus banget, Kak. Kita kan selaku UKM, jadi kita bisa masarin nih UKM kita secara langsung kepada dewan, kepada bupati, kepada publik, intinya gitu. Untuk hari ini yang laku sudah banyak apa belum? Yang laku alhamdulillah gula udah pasti kan, gula merah aren asli. Yang sudah laku lagi tadi aci aren juga sudah laku, drip juga udah laku. Ya alhamdulillah, Kak. Pemerintah daerah Lampung Barat berjanji akan memprioritaskan pemulihan UMKM. Hal itu terungkap pada Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan atau Musrenbang 2023 Lampung Barat Kamis siang. Bagaimana mereka bisa bangkit, bagaimana mereka bisa bergerak kalau kita tidak mempunyai perhatian dan kepedulian. Nah, salah satu cara untuk memberikan perhatian dan kepedulian, tentu orang-orang yang memang mempunyai pendapatan. Pendapatan itu artinya memang sudah ada pendapatan tetap lah, seperti ASN. Nah, tapi mungkin nanti perlu ada kajian yang lebih mendalam. Ya, contoh. Puluhan UMKM dihadirkan untuk memamerkan produk mereka, mulai dari makanan dan minuman, kerajinan tangan hingga kreasi dari barang bekas. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.